so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik Bapak Ibu teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berusaha membagi pengetahuan tentang penarikan kesimpulan. Ya, apa itu penarikan kesimpulan dalam soal CPNS maupun P3K, soal semacam ini akan muncul. Nah, bagaimana cara memahaminya dan bagaimana bentuk soalnya, kita simak di video berikut ini. Baik Bapak Ibu teman-teman, kita mengenal yang dinamakan penarikan kesimpulan. Itu ada 3 metode ya Bapak Ibu teman-teman. Ada silogisme, ada modus ponens, dan ada modus tollens. Ya, jadi ada 3, ada silogisme, modus ponens, dan modus tollens. Kita harus memahami ketiganya ini ya. Mungkin yang kita sering dengar adalah silogisme, ya, tetapi kita juga harus memahami apa itu modus ponens dan apa itu modus tollens. Baik, langsung saja ke nomor 1, silogisme ya. Tentunya Bapak Ibu teman-teman pernah mendengar ini di bangku sekolah, tetapi kita akan membahas ini biar lebih paham ya. Silogisme ini merupakan penarikan kesimpulan dari 2 pernyataan implikasi yang saling berhubungan. Aturan silogisme adalah sebagai berikut. Nah, ini aturan. Jadi kita harus memahami aturan ya. Jika P menunjukkan Q sama dengan Q benar dan Q menunjukkan R benar, maka kesimpulannya ini PR. Ya. Atau dinyatakan dalam premis 1, 2 dan kesimpulan. Jadi premis satunya atau premis umumnya misalkan PQ, premis kedua adalah QR, maka kesimpulannya adalah PR. Kalau kita tulis seperti ini, misalkan P Q, gampang saja gitu aja ya. Kemudian ada Q sama dengan R, gampang saja. Yang sama kita coret P Q, QR, kita coret Q, Q. Jadi kesimpulannya adalah PR. Nah, gitu Bapak Ibu teman-teman. Jadi gampangnya saja, kalau ada yang sama kita coret, yang tidak sama yang kita tulis P dan R. Paham ya Bapak Ibu dan teman-teman? Oke, jelas ya. Baik, kita lanjutkan tentang penarikan kesimpulan yang kedua, yaitu sebelum ke situ kita cek contoh ya. Nah, ini ada contoh dulu, jadi biar kita lebih paham. Tadi kan ada PQ, QR, PR ya. Kita cek ya. Premis satunya, jika di rumah tidak dikunci, maka ibu pulang. Maka yang pertama kita garis bawahi coba adalah kita anggap saja P ya. Maka ibu pulang, maka kita anggap Q, gitu saja. Jadi yang pertama pasti P. Apakah tidak Q? Tidak, karena rumusnya adalah PQ. Yang pertama harus alfabet P dulu ya, PQ. Jika ibu pulang, Q, ini kan sama. Nah, sama, maka tetap Q, sama ya kan. Kemudian maka ayah pulang, tidak sama, berarti ditulis R, karena tidak ada yang sama. PQ, QR. Q-nya dicoret, tinggal P dan R. P-nya jika rumah tidak dikunci, ya kan? P, maka ayah pulang adalah R. Gampang ya Bapak Ibu, teman-teman. Jadi yang sama dicoret sehingga yang ditulis adalah yang tidak sama. Sederhananya seperti itu. Kalau silogisme itu PQ, QR, kesimpulannya adalah PR. Atau kalau Bapak Ibu dan teman-teman terbiasa menggunakan alfabet selain PQR, kita bisa menggunakan A, B. Premis pertama, premis keduanya B, C.
maka kesimpulannya adalah C apa? Maaf, kesimpulannya adalah A C. Kok bisa sama? Ini coret, maka yang masih adalah A dan C. AB, BC, AC. Ya, itu jadi gampangnya seperti itu. Pokoknya intinya jika tidak mau menghafalkan, yang sama dicoret saja, tinggal yang tidak sama itu yang ditulis. Itu Bapak Ibu dan teman-teman paham ya. Baik, kita lanjut ke penarikan kesimpulan yang kedua, yaitu modus ponen. Aturannya modus ponen itu seperti ini, ada premis 1 P Q sama dengan silogisme tadi, tapi premis yang kedua bukan dua kalimat, dua pernyataan, tapi hanya satu pernyataan P, kesimpulannya Q. Gampang saja ya, yang sama dicoret. Nah gitu aja, yang masih adalah Q. Ya gitu ya Bapak Ibu teman-teman, jadi mudah sekali. Jadi khusus untuk ponen P Q, premis keduanya Q, maka kesimpulannya Q. Atau mungkin kalau dibuat menggunakan alfabet selain P Q, maka AB, di sini A, maka kesimpulannya apa? B. Nah gitu aja, AB, A, kesimpulannya B. Paham ya? Kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh ya, tadi AB, A, kesimpulannya B, PQ, P, kesimpulannya Q. Ya, kita cek. Premis 1, jika Nadine mengikuti lomba tari, maka Nadine rajin berlatih. Anggap saja tadi P, maka Nadine rajin berlatih, maka Q. Nadine mengikuti lomba tari, tadi apa? P. Kesimpulannya apa? Sama coret, tinggal Q di sini. Maka jawabannya adalah Nadine rajin berlatih. Gampang Bapak Ibu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke penarikan kesimpulan yang ketiga, adalah modus tolen. Tadi modus ponen, sekarang tolens. Apa itu penarikan kesimpulan dengan modus tolen ya? Ini mengikuti aturan sebagai berikut. Kalau yang ponen tadi itu P, Q, kemudian premis yang keduanya P, maka kesimpulannya Q. Maka kebalikannya, kalau di sini P, Q, di sini Q, tapi ada tidak. Nah, maka kesimpulannya min P. Jadi kalau tolen itu ada kata kunci min ya, seperti ada pengecualian ya, ada kata tanda ini, itu adalah tolen ya. Itu kita cek ke contoh biar bingung ya Bapak Ibu teman-teman. Kita cek premis 1, jika Sinta mengikuti lomba tari, maka Sinta rajin berlatih. Kita cek, jika Sinta mengikuti lomba tari, tadi apa? P, maka Sinta rajin berlatih. Q. Nah, premis 2, Sinta tidak rajin berlatih. Q, karena ada tanda tidak, maka di sini ada tanda seperti ini ya, semacam minus ya, tidak. Maka tadi rumusnya yang sama dicoret. Ini sama, coret, ini ninggal ini tanda negatif. Nah ini dimasukkan ke sini. Ya, maka negatif P. Maka jawabannya Sinta tidak mengikuti lomba tari. Jadi yang sama dicoret-coret karena ini tidak dimasukkan yang tidak sama. Kalau seperti modus ponen tadi kan coret-coret tinggal satu apa ya, PQ, P, tinggal Q. Kalau ini PQ, Q, tinggal P, tapi ada tidak, maka Sinta tidak mengikuti lomba tari. Jadi yang sama dicoret karena masih ada tanda minus atau negatif ini, anggap saja ya, atau tidak, maka dimasukkan ke P. Gampang ya sekali. Baik, jadi ada 3 tadi penarikan kesimpulan, silogisme, modus ponen, dan modus tolen. Baik, akan lebih jelas
akan saya coba memberikan soal. Nah, coba Bapak Ibu teman-teman ya, kita baca bersama dan coba dikerjakan. Nomor 1, semua kertas gambar sangat berguna. Langsung saja premis 1 ya, premis keduanya, sebagian kertas gambar yang sangat berguna harganya murah. Kesimpulannya apa? Baik, saya beri waktu 10 detik untuk berpikir. 10 detik mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah ketemu ya Bapak Ibu teman-teman, kita bahas bersama. Nah ini jawabannya adalah silogisme. Kita cek, semua kertas gambar sangat berguna. Semua kertas gambar itu saya anggap P, sangat berguna Q. Nah, seperti tadi, sebagian kertas gambar yang sangat berguna sama apa ini? Maaf, sampai ini ya, sampai ini. Q, ya kan sama ini. Harganya murah, tidak ada yang sama, maka kita anggap R. Seperti rumus. Sama kita coret, maka kesimpulannya pasti PR. P-nya semua kertas gambar, R-nya harganya murah. Nah, maka yang ditulis apakah semua atau sebagian, Pak? Kalau ada semua dan sebagian, maka yang kita ambil adalah sebagian. Yang paling atas itu biasanya premis 1 itu premis umum. Ada kata kunci semua, sebagian, semuanya, seluruhnya. Itu premis 1 ya, identik dengan semua, seluruhnya. Premis kedua itu pasti sebagian atau beberapa, itu kata kuncinya. Maka kita menggunakan kata sebagian. Sebagian kertas gambar P harganya murah. R ya, gampang sekali ya, mudah ya. Jadi ini adalah silogisme. Yang sama dicoret, yang tidak sama ditulis, dimulai dari yang alfabet yang awal P, tidak boleh R dulu baru P, nggak boleh ya. Yang diambil antara semua dan sebagian, kita mengambil sebagian karena semua itu adalah anggap saja premis umum atau premis 1, sebagiannya adalah premis kedua atau premis khusus. Gitu ya. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Jika Akila dermawan, maka ia disenangi masyarakat. Akila tidak disenangi masyarakat. Kesimpulannya apa? Baik, 10 detik dari sekarang mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bisa Bapak Ibu teman-teman? Mudah ya. Kita cek. Di sini ada kata kunci tidak loh ya. Berarti bukan modus ponen tapi tolen ya, negatif tadi. Kita cek jawabannya apa. Ya betul, modus tolen. Jika Akila dermawan, maka ia disenangi masyarakat. Kita cek. Jika Akila dermawan, maka P. Ya, ia disenangi masyarakat. Q. Akila tidak disenangi masyarakat. Sama ini ya. Maka Q, karena ada kata kunci tidak, maka di sini ada kata negatif ya, tidak. Yang sama dicoret ya, coret, masih ada sisa negatif dimasukkan ke P. Berarti kesimpulannya Akila tidak dermawan. Akila dermawan karena ada tanda negatif masih, maka Akila tidak dermawan. Coret masih negatif masukkan ke P. Akila dermawan, ada negatif, Akila tidak dermawan. Gitu ya. Bisa ya Bapak Ibu teman-teman, mudah sekali. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan soal yang ketiga Bapak Ibu. Jika Akila dermawan, maka ia disenangi masyarakat. Akila dermawan, kesimpulannya apa? Nah ini. Baik, 10 detik silakan dicoba Bapak Ibu teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, sudah ketemu jawabannya Bapak Ibu teman-teman. Baik, kita coba jawabannya bagaimana. Nah, adalah modus ponen ya.
Jika Akila dermawan, maka ia disenangi masyarakat. Jika Akila dermawan adalah P, maka ia disenangi masyarakat adalah Q. Akila dermawan adalah P. Nah, yang sama kita coret P, ya, maka tinggal kesimpulannya adalah Q. Berarti apa? Iya itu siapa? Bukan ia disenangi masyarakat, tapi kita tulis Akila disenangi masyarakat. Itu ya, mudah ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi intinya yang sama itu kita coret. Gampangnya sederhananya seperti itu. Jika ada tanda negatif atau tidak, maka tidaknya dimasukkan yang tidak dicoret. Sederhananya itu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Ada silogisme, modus ponen, dan modus tolen. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan untuk teman-teman, dan mudah-mudahan lebih paham. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.